Can I call you Rose? Halo, jadi sekarang kita udah ada di Museum Kebangkitan Nasional. Jadi tadi kita habis beli tiket masuknya harga 5.000. Perkenalkan, saya Izdia Mira Basyasha dari kelas 11B. Saya Rasyadina Nurusna Rismayadi dari kelas 11B. Nama saya Anissa Kamila Syaswina dari kelas 11B. Nama saya Aisyah Balarika dari kelas 11B. Nama saya Nadia Felicia dari kelas 11B. Oke, jadi sekarang kita akan mengunjungi satu persatu ruangannya. Yang pertama adalah ruang pengajar. Museum Kebangkitan Nasional yang dulunya merupakan Stovia adalah sekolah kedokteran yang difokuskan kepada rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Lahirnya Stovia ini berawal pada kekhawatiran Belanda atas mahalnya biaya mendapatkan tenaga medis dari Belanda. Jadi bisa dilihat di sini adalah ruang pengajar dari Stovia. Seperti ilustrasi patung berikut. Baik, sekarang kita akan ke ruangan yang selanjutnya. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke ruangan Direktur Stovia. Di sini adalah ruang pengobatan tradisional Stovia. Saat itu, penyakit cacar sedang marak di Jawa. Didirikannya Stovia agar lulusannya dapat menangani kasus tersebut. Sebelum kedatangan kolonial Belanda, praktik medis di Nusantara sangat dipengaruhi oleh budaya lokal dan kepercayaan tradisional seperti menggunakan ramuan herbal, praktik spiritual, serta bantuan dari dukun. Perubahan signifikan terjadi ketika Belanda mulai menjajah Nusantara. Para dokter dari Eropa mulai memperkenalkan ilmu kedokteran modern di Nusantara. Di ruangan ini menjelaskan mengenai sejarah sekolah dokter. Sejarah pendidikan kedokteran di Indonesia mencerminkan perjuangan signifikan dalam bidang kesehatan, dimulai dengan didirikannya Sekolah Dokter Jawa yang kemudian dikenal sebagai Stovia, sebagai langkah awal memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Dapat kita lihat adalah alat pemecah kepala. Digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Stovia untuk memperdalam pengetahuan tentang isi kepala, terutama otak manusia. Di sini pula ada elektroradiograf. Ini itu adalah alat pencetak detak jantung untuk praktek mahasiswa sekolah dokter di sini. Next, di sini kita bisa lihat ada alat bantu pernafasan. Salah satu alat yang digunakan dokter untuk membantu pernafasan. Sekarang kita akan mengeksplor ruang lain. Stovia telah melahirkan banyak lulusan, salah satunya adalah Mary Thomas. Mary Thomas merupakan dokter perempuan pertama di Indonesia. Para pelajar Stovia tidak hanya belajar, melainkan mereka juga menyalurkan aspirasi serta perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk menyuarakan pendidikan merata untuk mencerdaskan bangsa. Sekolah ini menjadi saksi lahirnya Budi Utomo pada 1908. Sistem belajar sekolah ini pun cukup ketat. Para pelajar Stovia wajib menguasai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di kelas. Mereka juga wajib tinggal di asrama dengan rutinitas setiap jam 8 sampai jam 10 malam. Mereka harus mereview ulang pelajaran yang mereka belum pahami bersama guru pendamping. Pada tahun 1919, sekolah kedokteran mulai dipindahkan ke gedung baru di Salemba, yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mengeksplorasi museum ini membuat kami merasakan seolah-olah kami sedang menjadi mahasiswa Stovia.
Apalagi suasana dari museum ini yang asri dikarenakan oleh banyaknya ruang terbuka. Banyak sekali sejarah yang sangat menarik mengenai perkembangan kaum terpelajar Indonesia serta perkembangan dunia medis di Nusantara. Untuk kelebihannya, di sini ruangan-ruangan yang terdapat di Museum Kebangkitan Nasional itu memiliki pendingin ruangan, jadi kita merasa adem dan nyaman. Setelah itu, untuk orang-orang yang bekerja di sini juga orangnya sangat ramah dan mau membantu kita yang kalau misalkan tersesat. Gedungnya juga sangat terawat, apalagi tanaman-tanamannya juga sangat terlihat asri. Koleksi-koleksi museum juga sangat informatif karena ada penjelasan-penjelasan di sampingnya. Kemudian suasananya juga asri dengan kondisi lingkungan terbuka. Kemudian juga tadi sebelum kita berkeliling, kita juga diajak untuk menonton video tentang kelengkapan dari Museum Kebangkitan Nasional ini. Nah, salah satu dari kekurangan museum ini menurut kita adalah Di bagian belakang museum ini dipakai untuk perkantoran sehingga kita tidak bisa melihat bagian dalamnya dan tidak adanya petunjuk seperti yang di situ kan ada petunjuk tulisan storage, sementara di depan sana tidak ada petunjuk bahwa itu perkantoran, makanya tadi kita salah masuk. Karena memang ini sebenarnya bukan untuk pamerannya. Nah, seperti ini dan bagian-bagian sebelumnya, di bagian atas pintunya terdapat tulisan apa isi ruangannya. Sementara di tempat perkantoran tadi tidak ada tulisan apa isi ruangannya, jadi kita tidak tahu. Nah, salah satu kekurangannya lagi adalah banyak pintu atau ruangan yang dikunci tapi tidak ada keterangannya. Di sini juga ditemukan beberapa ruangan kosong. Mungkin itu bisa menjadi salah satu kekurangan museum ini juga. Seperti ruangan ini. Ruangan yang sangat panjang dan luas ini tidak diisi apa-apa. Tapi tidak dikunci juga, jadi kita bisa masuk tapi kita tidak tahu ada apa di sini. Nah, untuk solusi dari kekurangan-kekurangan tadi, menurut saya itu bisa ditambahkan keterangan-keterangan di setiap ruangannya, dan juga mungkin ada sign juga untuk ruangan yang tidak bisa dimasuki atau mungkin yang lagi kosong tersebut memang lagi dikembangkan kan ya, tadi ke maintenance. Jadi alangkah baiknya diberi tanda atau sign tadi. dan juga mungkin diperbanyak pegawainya agar bisa memandu kita di jalan. Ya, betul. Jadi kayak tadi kan kita salah jalan menuju ke perkantorannya. Di sini juga ditemukan beberapa ruangan kosong. Mungkin itu bisa menjadi salah satu kekurangan museum ini juga. Seperti ruangan ini. Ruangan yang sangat panjang dan luas ini tidak berisi apa-apa. Tapi tidak dikunci juga. Jadi kita bisa masuk tapi kita tidak tahu ada apa di sini. Nah, seharusnya menurut saya itu Lebih bisa ditegur ya kita? Iya. Ketika sedang mengeksplor museum, kami tiba-tiba menemukan sebuah pameran. Di dalam pameran tersebut terdapat beberapa audio-audio jadul yang bisa kami dengarkan secara langsung. Setelah itu, kami pun lanjut untuk mengeksplor museum. Dari Museum Kebangkitan Nasional ini dapat kita pelajari bahwa peran pendidikan sangatlah penting. Maka dari itu kita juga harus menirukan sikap para mahasiswa Stovia, yaitu teguh belajar.
Sekian. Sekian vlog kita hari ini.